Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kita, yaitu tentang pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar yang menunjang. Untuk materi pertama, saya akan membahas tentang mengelola pengaturan kondisi kelas dan iklim belajar. Nah, dalam pengelolaan kelas yang baik dapat dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama, penciptaan lingkungan fisik kelas yang kondusif. Yang kedua, penataan ruang belajar sebagai sentra belajar. Yang ketiga, penciptaan atmosfer belajar yang kondusif. Keempat, penetapan strategi pembelajaran. Kelima, pemanfaatan media dan sumber belajar. Dan yang keenam, penilaian hasil belajar. Selanjutnya, ada yang namanya kondisi dan situasi belajar mengajar yang harus kita ciptakan di kelas kita, yaitu ada 4 kondisi. Yang pertama, kondisi fisik. Yang kedua, kondisi emosional. Yang ketiga, kondisi organisasional. Keempat, kondisi administrasi teknik. Yang pertama ingin saya jabarkan tentang kondisi fisik. Nah, kondisi fisik ini pun dibagi menjadi 4, yaitu ruang tempat berlangsungnya belajar, tempat duduk, ventilasi dan pencahayaan, dan yang keempat, penyimpanan barang-barang. Dalam ruang belajar, tempat anak belajar, harus guru perhatikan tentang seperti ruang kelas, ruang laboratorium, maupun ruang serbaguna kayak aula gitu. Teman-teman juga harus perhatikan. Jadi ruangan yang baik itu adalah ruangan yang memungkinkan semua siswa bergerak secara leluasa, tidak saling berdesakan, dan tidak ada potensi setiap siswa saling mengganggu. Dan melakukan aktivitas belajar itu bisa secara efektif dengan kondisi ruangan yang luasnya disesuaikan dengan jumlah anak yang memuat dalam kelas tersebut. Jadi kalau kelasnya kecil, berarti jumlah siswanya juga harus sedikit gitu teman-teman. Kalau seandainya kelasnya besar, baru memungkinkan untuk banyak kelasnya itu menerima banyak siswa di dalamnya. Selanjutnya, tempat duduk. Ternyata sesepele tempat duduk pun harus kita perhatikan gitu teman-teman. Kenapa? Karena dalam mengatur tempat duduk itu harus dapat memungkinkan terjadinya tatap muka sedemikian rupa, jadi gurunya itu bisa mengontrol pergerakan setiap anak, membelajar setiap anak. Jadi tempat duduk itu harus diperhatikan. Dan ternyata banyak polanya gitu teman-teman. Polanya bisa pola deret atau pola baris, terus juga pola susun berkelompok gitu. Ada juga pola formasi tepal kuda, pola lingkaran maupun pola persegi. Yang ketiga, tentang ventilasi dan pengaturan cahaya. Jadi sebenarnya 2 hal ini biasanya udah jadi gitu teman-teman, ketika kita ngajar, ventilasinya udah ada, lampunya udah ada gitu. Tapi tetap yang namanya kebersihan, kesehatan tetap harus kita perhatikan gimana caranya sirkulasi udara yang masuk ke kelas kita itu bisa optimal gitu. Begitu juga sama penerangan. Penerangan biasanya udah ada, tapi mungkin pengontrolannya jika mati segeralah diganti gitu teman-teman. Selanjutnya yang keempat adalah pengaturan penyimpanan barang-barang. Nah, barang-barang ini biasanya ada barang praktis, ada juga barang-barang yang memang kayak media pembelajaran dan sebagainya memang harus ditaruh di tempat yang aman dari pencurian gitu, atau memang aman dari misalnya kita lupa menyimpannya dan sebagainya. Barang-barang praktis tuh kayak apa sih? Kayak buku pelajaran, pedoman kurikulum, dan berbagai absensi dan sebagainya memang sifatnya harus kita dapatkan dengan mudah. Jadi teman-teman bisa menempatkan barang yang tadi saya sebutkan di tempat yang dekat dengan kita, namun tidak mengganggu pergerakan dari siswa. Tentang keamanannya juga diperhatikan, karena kan itu juga termasuk dokumen-dokumen pribadi seperti absensi dan sebagainya. Nah, itu harus ditempatkan yang mudah, tidak mengganggu siswa, dan keamanannya bisa dijamin gitu. Selanjutnya, kondisi sosio-emosional, dan ini juga dibagi menjadi 4.
Ada sikap guru, suara guru, pembinaan hubungan baik, dan pembinaan hubungan baik raport. Nah, yang pertama tentang sikap guru. Jadi gimana nih sikap guru bisa uh, masuk dalam kondisi sosio-emosional anak. Jadi sikap guru ini mempengaruhi gitu teman-teman. Misalnya contohnya, jika ada siswa yang melanggar peraturan gitu, jadi sikap guru sebaiknya gitu lebih sabar, tetap bersahabat, memiliki keyakinan bahwa tingkah laku siswa tersebut pasti bisa diperbaiki, dan gimana caranya siswa itu memiliki kesadaran untuk memperbaiki perilaku yang salah gitu. Jadi sikap guru nggak boleh tiba-tiba langsung marah dan sebagainya, itu akan mengganggu kondisi sosial emosional gitu. Makanya sikap guru yang baik sebaiknya tidak langsung membenci gitu. Jadi terimalah siswa dengan hangat, dan apabila dia sudah mengakui kesalahannya, maka guru harus berlapang dada menerima siswa itu kembali, terus menciptakan kondisi yang menyebabkan siswa tuh sadar tentang kesalahannya dan mendorong siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kuncinya itu sabar gitu, dan tidak langsung membenci siswa tersebut. Terus yang kedua, suara guru. Nah, ini juga teman-teman. Jadi suara guru kalau melengking tinggi salah, kalau terlalu rendah nanti nggak kedengeran sama siswanya. Jadi sebenarnya seperti apa yang baik? Yang baik adalah yang relatif rendah tapi jelas, dengan volume suara yang penuh dan kedengarannya rileks, tidak seperti marah-marah. Terus tekanan suara hendaknya bervariasi, jadi siswanya nggak gampang bosen, jadi suaranya jangan datar-datar. Kalau memang hal ada yang perlu penekanan, maka tekanlah. Jika tidak perlu, ya tidak harus ditekan sepanjang berbicara gitu teman-teman. Selanjutnya ketiga adalah pembinaan hubungan baik. Nah, hubungan baik yang terbangun tuh antara guru dan siswa itu seperti apa ya? Nah, ternyata yang dibangun itu adalah guru dan siswa memahami fungsi dan peranan masing-masing gitu. Jadi bisa mengkondisikan pembinaan hubungan tersebut gitu. Dan ternyata boleh juga dibangun sikap-sikap kekeluargaan dan keakraban, sehingga siswa merasa nyaman dan aman berhubungan dengan ibu dan bapak guru gitu. Dan merasa seperti hubungan kepada ayah dan ibunya di rumah. Yang keempat, pembinaan hubungan baik dalam kurung raport. Nah, apa bedanya nih sama sebelumnya? Jadi dengan terciptanya hubungan yang baik antara guru dan siswa, berhubungan juga nih tentang yang namanya penilaian. Jadi guru itu harus membina kelasnya, gimana caranya siswanya itu senantiasa gembira karena gurunya itu bersikap adil terhadap penilaian, terus juga bersemangat untuk mendapatkan nilai yang baik setiap pembelajarannya, terus juga optimis kalau seandainya guru pasti adil, kalau saya melakukan yang terbaik, pasti guru akan memberikan nilai nanti nextnya raport itu yang terbaik juga gitu. Jadi selain itu juga harus realistis di dalam kelas itu. Jadi kalau seandainya memang dia rajin, maka berilah nilai yang bahwa menunjukkan bahwa dia rajin. Jangan memandang hal lain seperti hubungan dengan orang tua ataupun dia les sama kita dan sebagainya menjadi tolak ukur penilaian. Jadi pembinaan hubungan baik raport ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya tentang kondisi organisasional. Jadi kondisi ini dibagi menjadi 5. Jadi ini adalah 5 hal yang harus guru organizer gitu ya. Yang pertama adalah penggantian pelajaran. Nah, gini teman-teman, kadang kita guru SD kan juga ada pelajaran muatan lokal gitu, seperti pelajaran bahasa Inggris, agama gitu kan. Pasti ada yang namanya pergantian pelajaran. Nah, gimana caranya pergantian pelajaran ini bisa terorganisir agar siswanya itu nggak ada kekosongan nih antara pergantian pelajaran kita dengan pelajaran misalnya PAI gitu. Caranya adalah guru tidak boleh keluar kelas lebih cepat daripada waktu pergantian pelajaran gitu, dan guru harus memastikan betul kalau seandainya guru mata pelajaran yang akan mengajar selanjutnya itu sudah hadir atau sudah siap untuk masuk ke kelas
yang kita ajarkan gitu. Jadi dua hal itu harus diperhatikan. Dan yang kedua adalah guru berhalangan hadir. Nah, bisa jadi tuh teman-teman ada guru yang memang berhalangan hadir. Terus seperti apa mengisi agar tidak ada kekosongan di kelas? Nah, untuk menghindari keributan, terus menghindari perilaku-perilaku yang tidak diinginkan, maka guru piketlah yang harus menggantikan tugas itu, yang harus paham dan mempersiapkan diri untuk menggantikan guru yang tidak hadir pada saat itu. Terus ada yang ketiga, masalah antar siswa. Nah, guru harus organisir tentang kondisi emosional siswa. Setiap anak pasti kondisi emosionalnya itu berbeda. Nah, guru harus mengorganisasi agar tidak ada masalah antar siswa. Gimana caranya? Guru mulailah untuk memahami karakteristik dan potensi anak. Jadi setiap anak pasti Allah berikan karakteristik yang berbeda-beda, potensi yang berbeda-beda. Nah, mulailah untuk memahami agar ketika sudah paham gitu, guru bisa menekan munculnya konflik dengan bersikap, misalnya jika ada anak yang memang kurang disiplin, maka sampaikan terlebih dahulu tentang peraturan kelas. Jadi hal-hal yang memang misalnya sikap-sikap yang tidak diinginkan, guru harus mencegah terlebih dahulu, mungkin dengan berbagai cara, bisa lewat peraturan. Nah, selanjutnya masalah antara siswa. Nah, siswa itu biasanya memiliki kondisi emosional yang beragam gitu teman-teman. Terus guru harus bisa mengendalikan kondisi tersebut. Bagaimana caranya? Guru harus mulai memahami karakteristik dan potensi anak gitu. Jadi anak itu pasti dianugerahkan potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi melalui pemahaman tersebut, guru bisa lebih awal menyadari misalnya anak ini bersikap kurang disiplin, berarti guru dari awal harus mulai melakukan kesepakatan tentang peraturan disiplin tersebut. Jadi anak itu belum melakukan kesalahan, tapi gimana caranya guru udah bisa mencegahnya dengan memahami karakteristik atau potensi yang ada di peserta didik. Jadi seperti itu contohnya. Selanjutnya yang perlu guru organisasi selanjutnya adalah upacara bendera. Nah, walaupun cuma 1 minggu sekali gitu di hari Senin, tapi harus diperhatikan karena biasanya kalau seandainya anak-anak sudah berkumpul dari kelas 1 sampai 6, ada aja gitu bercanda-bercandanya, kurang rapihnya gitu. Jadi gimana caranya guru harus mengkoordinir berdasarkan tingkat kelas sehingga lebih tertib mengikuti kegiatan upacara bendera. Selanjutnya kegiatan lain biasanya ada kesehatan dan kehadiran siswa, penyampaian informasi dari sekolah kepada guru, peraturan sekolah yang baru, kegiatan rekreasi dan sosial. Nah, hal ini juga harus guru organisir. Misalnya ada kepala sekolah atau staf lain yang mau masuk ke kelas menyampaikan informasi, misalnya mau rekreasi atau mau ada penyampaian informasi, ada yang tamu dari puskesmas dan sebagainya. Guru harus sikapnya harus tanggap gitu. Sebelum ada yang masuk kelas, maka buatlah kesepakatan atau peraturan agar siswa bisa tertib walaupun tidak bersama wali kelasnya atau gurunya. Bersama guru lain pun harus tetap hormat dan tetap tertib di dalam kelas. Jadi guru bisa membuat kesepakatan agar hal ini bisa terorganisasi. Selanjutnya adalah tempat baca. Nah, ternyata tempat baca ini harus guru organisasi